program percepatan 50.000 startup digital SMK Jawa Barat dimulai dengan bootcamp. Selanjutnya ada pemagangan siswa di mana kita juga kerjasama dengan Siama Ketep and Science. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah strategi yang kita kembangkan adalah penunjukan kapten. Nah, kapten ini dimulai dari kapten sekolah, kapten kelas, selanjutnya nanti kita ada kapten kota dan kapten KCD, dan terakhir adalah kapten di provinsi. Selamat kepada adik-adik sekalian SMK, sangat luar biasa bahwa ternyata lulusan SMK sudah bisa menghasilkan produk, bisa menghasilkan penghasilan sendiri, dan saya berharap bahwa teman-teman SMK yang lain, anak SMK lain juga bisa berlaku yang sama, dan ini akan mendorong perkembangan SMK lebih baik lagi yang berbeda dengan SMA ya. Itulah salah satu keunggulan SMK. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah luar biasa dari SMK Jawa Barat. Kegiatan hari ini menggambarkan bahwa teman-teman kami di SMK Jawa Barat bisa bergerak untuk berwirausaha. Bagian terpenting dari kegiatan di SMK salah satunya adalah wirausaha. Terus berkembang, terus bergerak, SMK Jabar luar biasa. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita mengumpulkan 68 guru PKK dari 68 sekolah dan 13 KCD serta 26 siswa yang terbaik di Jawa Barat dalam rangka mempercepat penyiapan pencapaian 50.000 startup milenial Jawa Barat. Harapan kita dengan kita bersinergi, berupaya, bersilaturahim, kita akan menemukan banyak anak-anak muda milenial yang jadi juragan di Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Dita Marita Putri dari SMK Negeri 1 Rancah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Perkenalkan, nama saya Dita Marita Putri dari SMK Negeri 1 Rancah. Jadi di sini saya mempunyai produk makaroni entap dan seblak entap. Perkenalkan, nama saya Rapi Sultan Pajari dari SMKN Raja Polah. Ini bisnis dan produk saya yaitu produk kerajinan bambu, yang dimana kerajinan bambu itu ciri khas dari Tasikmalaya atau tepatnya Raja Polah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Durdiawati dari SMKN Mananjaya. Saya di sini berjualan skincare dan omset per bulannya bisa sampai 10 juta per bulannya. Karena emang dalam bisnis itu bisa naik turun ya, kadang-kadang mungkin sampai 5 juta, sampai 10 juta. Perkenalkan, nama saya Gani Adrian Prasetya. Saya berasal dari SMK 1 Kota Tasikmalaya dan bisnis yang sedang saya rintis sekarang adalah Cafe and Resto. Perkenalkan, nama saya Naval Indra Mulana dari sekolah SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Saya di sini menjual spotlight dan cutting stiker. Omset saya per bulan itu 3-4 juta. Perkenalkan, nama saya Linda Kartika Sari. Saya mewakili dari sekolah SMKN 1 Kuningan. Saya di sini menjual mie mikribo, masker, dan kompos. Terus ada anggrek. Anggreknya berjenis dendrobium. Omsetnya 1 bulan 1 juta lebih. Nama saya Aska Farhan. Saya sekolah di SMKN 9 Bandung. Saya mempunyai produk minuman kesehatan Sari Lemon, Si Lemon. Ini ada yang ukuran 500 ml dan ada ukuran yang 250 ml. Omset saya dari awal berjualan sampai sekarang kurang lebih 1 miliar. Perkenalkan, nama saya Raffi Andika Nurman dari SMKN 9 Bandung. Di sini saya menjual brownies, aneka kue dan lain sebagainya. Omset saya per bulan kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta. Halo teman-teman, nama saya Nisandar Aulia dari kelas 11 Mekatronika C dan saya sekolah di SMK Negeri 2 Cimahi. Di sini saya sebagai dropshipper casing HP dan omset dari awal saya berjualan sekitar 180 juta. Nama saya Hakim Adifa Khalilullah. Saya dari SMK Negeri 1 Gantar, bagian Indramayu Barat. Di sini saya menjual obat-obatan dan kosmetik herbal ya.
Dia menggunakan kimia alami, tidak menggunakan kimia sintetis. Belakangan ini saya mendapatkan omset sebesar 10 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Dela Nabila dari kelas 12 Farmasi Industri dari Sekolah SMK Negeri 1 Gantar. Di sini kami menjual berbagai macam olahan produk mangga. Di sini ada puding mangga, ada lemongrass iced tea, ada wajit mangga, dan juga di sini ada manisan mangga, ada bolu mangga, ada sirup mangga juga. Dan juga di sini ada permen mangga, capai omset hingga 500.000 lebih, sekitar hampir 1 juta. Nama saya Rifki Septiandi, saya dari SMK Negeri 1 Cianjur. Di sini saya menyediakan stand yaitu sate maranggi sari rasa. Omset yang saya raup selama 1 tahun dihitung dari Januari sebesar 250 juta. Perkenalkan, nama saya Abdul Sakib Mustarsidin dari sekolah SMK Plus Asabo Yamin Cianjur. Di sini produk yang saya jual yaitu produk kue mulai dari harga 75.000, dan kebetulan karena kue itu tidak bisa dibawa terlalu jauh, jadi saya membawa produk-produk dari teman-teman sekolah saya. Untuk omset kue saya per bulannya yaitu mencapai 3 juta per bulan. Perkenalkan, nama saya Riyad Munawar Berkah, saya dari SMK Negeri 2 Sukabumi. Saya menjual produk all diesel advance dan produk spare part lainnya. Selama 1,5 tahun bisa mendapatkan 120 juta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gajimbar Fadilah dari SMK PGRI Subang kelas 12 TKJ 1. Saya menjual produk Kinoy Golden Fish. Ini adalah umpan ikan. Omset per minggu bisa hampir 8 juta atau 6 juta kurang lebih. Perkenalkan, saya Dila Zahra Agustin, siswa dari SMK Negeri 1 Subang yang duduk di bangku kelas 11 ATKP 5. Barang yang ada di depan saya ini merupakan salah satu usaha saya, yaitu berjualan official merchandise K-pop. Saya dropshipper langsung dari Korea. Untuk omset yang saya dapatkan selama 8 bulan berjualan atau dari bulan Maret sampai bulan Oktober adalah sebesar kurang lebih 50 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Michael Dava Herdiansyah, saya dari SMK Negeri 1 Cibinong, mewakili KCD 1. Saya mempunyai usaha coffee shop yang bernama brand Kopi Wargi. Terus untuk omset selama setahun ini, dari November tahun lalu sampai sekarang, kita mencapai 74 juta dengan rata-rata 5 juta per bulan.
Halo, saya Aska Farhan. Berwirausaha di waktu muda bagi saya merupakan sebuah tantangan. Dari bulan Maret 2020, di Indonesia mulai tersebar virus COVID-19. Di situ, saya berwirausaha minuman Sari Lemon karena khasiatnya yang sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh kita. Total omset hingga saat ini kurang lebih mencapai 1 miliar. Motivasi saya untuk bergerak di sisi ini dan bersemangat karena yang pertama itu membantu orang tua, dan alhamdulillah saya juga ikut berjualan juga dan bisa memajukan pengrajin-pengrajin lokal. Untuk dimulainya bisnis ini, awal mulanya itu tahun 2019, tepatnya bulan Mei. Untuk yang terlibat di bisnis ini, yang pertama itu ayah saya. Kedua saya juga ikut bekerja sama untuk berjualan, dan yang ketiga karyawan dan pengrajin lainnya. Untuk segmentasi pasar, yang pertama itu ke catering, wedding, dan ke toko-toko kerajinan lainnya ya seperti Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Untuk omset per bulan rata-rata 25 sampai 75 juta. Yang pertama kendalanya mungkin saya kurang memahami pemasaran di media sosial. Yang kedua cara mengolahnya di digital marketingnya kayak gimana. Dan mudah-mudahan kedepannya saya tahu dan bisa dapat pengalaman juga untuk di medsos, karena saya juga berjualan di media sosial dari Instagram sama di Tokopedia. Untuk nama Instagramnya ada kerajinanbambu.co atau Sultan Bambu Lab, dan berkah basic untuk Tokopedianya ada kerajinanbambu.co. Untuk harapan kedepannya saya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, bisa menyebar luas lagi pemasarannya, bisa makin besar lagi dan berkembang lagi, dan bisa memajukan pengrajin lokal. Oke, harapan saya adanya program SPW ini mudah-mudahan menjadi jembatan bagi saya lebih sukses lagi dan bisa berkembang lagi di dunia kerajinan ini, dan juga bisa memajukan pengrajin lokal. Dan harapan saya juga buat SPW SMKN Raja Pola dan SPW SMKN yang lainnya lebih bersemangat lagi, lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan bisa berkembang di bidang wirausahanya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Salam SMK hebat, SPW luar biasa, Jabar Mualele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Septiandi. Saya dari SMK Negeri 1 Cianjur. Saya kelas 11 BDP 2. Saya kini sedang menjalankan bisnis yaitu Marangi Sari Rasa. Dan inilah kegiatan sehari-hari saya. Saya menjalankan bisnis ini karena ingin melanjutkan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh orang tua saya. Selain itu, saya senang berwirausaha karena mendapatkan keuntungan dari penjualan dengan mengedepankan cita rasa khas bakaran dari Maranginya. Dan juga alasan saya berwirausaha untuk menginvestasikan sebagian keuntungan guna masa depan serta melatih kemandirian. Saya mempunyai usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan nama produk Marangi Sari Rasa Rifki punya, dengan harga 2.000 per tusuk atau 10.000 per porsi. Lokasi usaha saya berada di Jalan Perkebunan Gede, Cugenang, arah Cianjur Cipanas. Media yang saya gunakan untuk kegiatan promosi yaitu
media sosial seperti WA dan Instagram. Alhamdulillah saya mencapai 30 juta dan omset dihitung dari bulan Januari awal 2021 yaitu 250 juta. SPW menurut saya adalah salah satu program yang berkesan dan mampu menjadi motivasi bagi saya untuk menjadi wirausahawan unggul dan maju. SMK bisa, SPW luar biasa, Jawa Barat moal eleh, Semakji Jos. Sekian pemaparan dari saya Rifki Septiandi, menunggu kedatangan ibu bapak dan teman-teman semuanya di kedai Maranggi Sari Rasa dan SMK Negeri 1 Cianjur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar muda Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Dita Marita Putri dari kelas 11 Multimedia 2 SMK Negeri 1 Rancah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Saya berinisiatif membuka bisnis ini karena berkeinginan besar untuk membantu perekonomian keluarga dan menabungkan sebagian uang untuk investasi masa depan. Dulu, sebelum usaha ini berjalan, ibu pernah melarang saya membuka bisnis karena takut tidak laku. Karena besarnya tekad, alhamdulillah bisnis ini bisa berkembang dan sekarang mempunyai kurang lebih 25 orang reseller sampai saat ini. Melihat sebuah kesempatan di dalam pandemi ini, dari awal bulan Agustus, saya membuka bisnis di bidang olahan makanan seperti makaroni, seblak kering, dan cikruk dengan berbagai varian rasa. Produk yang saya jual dinamai dengan Entap, yang diambil dari inisial nama yaitu Entap Putri. Saya mempromosikan bisnis ini di media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Alasannya karena saat ini serba digital. Yang membedakan produk saya dengan yang lain karena harga yang relatif murah dan cita rasa yang khas. Omset yang saya raih kurang lebih 4 bulan mencapai 17 juta rupiah. Salah satu kendala yang sering terjadi yaitu manajemen restok bahan dan hambatan dalam pengiriman barang dikarenakan miscommunication. Pengecekan bahan baku sebelum proses produksi, meningkatkan manajemen dan komunikasi antar pembeli adalah solusi dari keterhambatan tersebut. Motivasi untuk semua pelajar Jawa Barat, jangan takut untuk memulai wirausaha, karena dalam wirausaha, jatuh bangun itu hal yang biasa. Sekian dari saya, terima kasih. SMK bisa, SPW luar biasa, Jawa Barat moal eleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sakib Mustarsidin dari sekolah SMK Plus Asaboyamin Cianjur, kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Usaha saya yaitu memasarkan produk-produk rumah kue selengkek and cookies. Rumah kue selengkek and cookies ini berjalan di bidang kuliner seperti kue ulang tahun, kue Black Forest, kue kering, kue basah, nasi tumpeng, snack box, nasi box, dan masih banyak lagi. Biasanya saya memasarkan produk ini di Instagram bernama Nadir Hoer, lalu Facebook yang bernama Abdullah Sakib Mustarsidin, dan WhatsApp 0857 2273 0917. Alhamdulillah, dengan berjalannya usaha ini, saya mendapatkan omset sebesar 3 juta per bulan, dan total omset yang saya dapatkan mencapai 230 juta rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Ais Siti Aisyah, asal sekolah dari SMK Negeri 1 Ciamis, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Alhamdulillah, pada saat ini saya sedang menjalankan salah satu usaha di bidang kuliner, yaitu usaha kafe yang diberi nama Kafe Saung Abah Apun. Kafe ini berdiri kurang lebih 1 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2021. Berawal dari kecintaan saya terhadap memasak dan saya juga suka berkuliner. Alhasil, setelah saya bercerita kepada kakak saya, akhirnya keinginan saya untuk membuka kafe ini dapat terwujud. Konsep yang digunakan Kafe Saung Abah Apun ini mengambil tema alam, yaitu berada di dekat pesawahan dan pegunungan. Jadi, sangat cocok untuk kalangan anak muda zaman sekarang yang ingin nongkrong santai bersama teman-temannya. Saat ini, saya memiliki 3 orang karyawan untuk membantu saya ketika sedang bersekolah. Akan tetapi, untuk pengontrolan dan pengendalian, saya lakukan setiap hari ketika pulang sekolah. Dan pada weekend, saya mengelola kafe dari pagi sampai malam. Awal mula berdirinya kafe ini, omset yang saya dapatkan pada hari pertama berkisar 1 juta rupiah, dan setelah diakumulasikan, omset yang saya dapatkan sampai saat ini sekitar 45 juta rupiah selama kurang lebih 6 minggu. Dalam hal promosi, saya menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Alhamdulillah, hal ini sangat membantu saya dalam meningkatkan omset penjualan di Kafe Saung Abah Apun ini. Jadilah wanita mandiri dengan penuh harap dan cita yang tinggi. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita sudah berani untuk mencoba. Hidup Pirosan Muda, SMK, bisa, SPW, luar biasa, Jawa Barat, moal eleh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta say it. Taste, taste. She can get a taste. Taste, taste. She can get a taste. Taste, taste. What a say? It's all the same like Mary Kate. Taste. She can get a taste, taste, taste. Let you get a taste, taste, taste. Do you love the taste? Yeah, that's cool, but he ain't like. Halo guys, perkenalkan nama saya Ren Marbaka dari SMK Negeri 2 Sukabumi. Saya di sini di video ini akan menjelaskan singkat success story saya dari awal mula usaha, dari awalnya nggak punya modal, dari nggak punya bingung mau cari usaha apa, dan sampai sekarang sudah sampai mencapai omset 139 juta rupiah. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan dari awal mula sampai omset segitu ya. Nah, yang pertama, saya usaha spare part sebenarnya bukan passion saya, cuman karena adanya peluang dari salah satu platform website ya yang menjual suku cadang, yaitu Astroto Shop. Nah, saya di situ bisa mendapatkan harga dengan yang lumayan terjangkau dan bisa dijual kembali ke bengkel-bengkel. Dan awal mula usaha pun sebenarnya karena lomba yang diadakan sama Astroto Shop, jadi emang gak terduga banget usahanya. Jadi ketika ada lomba itu,
melihat bahwa lomba dari Astral Stop ini ternyata bisa dilanjutkan nih untuk usaha berkelanjutannya. Nah, saya di situ sudah langsung mencoba menjualkan ke pihak personal dulu sebenarnya, pihak personal, dan saya pun tidak menjual, saya tidak modal sama sekali. Jadi ketika ada yang beli barang, uangnya dari dari pembeli. Jadi saya cuma jasa agar si harganya murah, tapi saya juga dapat keuntungan. Nah, jadi emang nggak ada modal banget lah dari awal sampai akhir, sampai saat kapan ya, sampai akhirnya saya kan dapat bantuan nih, yang emang uang itu emang ditujukan untuk bantuan sekolah untuk bayar SPP atau yang lainnya. Nah, karena emang si usaha ini lebih meyakinkan gitu, bisa dilanjutkan dan usahanya bisa besar sampai saat ini. Nah, saya berinisiatif, yang 1 juta itu yang dapat dari bantuan dari KIP, saya jadikan modal agar bisa ngelanjutin usaha ini, biar modalnya nggak dari pembeli, jadi nggak usah dari pembeli. Dan semenjak dari KIP itu saya udah mulai rajin mengirimkan ke bengkel-bengkel atau mempromosikan ke bengkel-bengkel agar usahanya jangan di personal doang. Jadi kalau di personal doang takutnya pangsa pasarnya kecil dan perputaran barangnya juga sedikit. Nah, untuk itu makanya saya menawarkan ke bengkel-bengkel, dan saya pun ada satu strategi yang emang dari dulu udah dilakuin untuk bengkel-bengkel ini, yaitu 1G2B, yaitu 1 jalan 2 bengkel. Apa sih 1 jalan 2 bengkel ini? Nah, 1 jalan 2 bengkel ini contohnya ya, kita kasih contoh dulu. Yang pertama ada jalan Pajajaran atau jalan Cipoho. Nah, di jalan Cipoho atau Pajajaran ini terdapat ada 10 atau 12 bengkel. Nah, saya cuma ngambil 2 bengkel. Kenapa sih cuma 2 bengkel, kan bisa semuanya? Nah, kenapa sih 2 bengkel? Nah, 2 bengkel ini akan menjadi persaingan ketat untuk bengkel-bengkel lain. Kenapa? Karena harga yang dikasih saya lebih murah daripada bengkel itu membeli langsung ke pihak reseller atau pihak distributor yang ada di Sukabumi atau di pihak mana lain lah. Nah, ini juga satu keunggulan penting, keunggulan dari saya, punya harga murah, merek ada, dan yang pastinya original dan premium juga, berkualitas juga. Nah, dari situ saya udah mulai kembangkan usahanya, sudah mencari lagi bengkel-bengkel lain, dan sampai sekarang udah ada hampir 9 bengkel yang saya kerjasamai, dan sekarang juga sedang pihak negosiasi dengan bengkel lain yang mungkin insya Allah akan menjadikan kerjasama jadi 11 bengkel. Untuk itu kita langsung aja ya ke salah satu bengkel, kita berbincang-bincang sama pemilik bengkelnya selama saya kirimkan barang ke dia, gimana sih value yang didapat dari barang saya kirim. Oke ya guys, oke kita kita jeda dulu di sini, nanti kita lanjutkan ke pemilik bengkel, kita wawancarai. Oke. Ya guys, ketemu lagi sama Riyad. Sekarang udah ada di bengkel Deris Ban Motor ya. Nah, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan Pak Deris dan istrinya yang pihak marketingnya ya. Nah guys, kita sudah ada sama Pak Derisnya. Gimana Pak, kabarnya baik? Gimana nih value yang didapat dari penjualan yang dikirimkan spare part dari Riyad Berkajaya? Pelanggan juga puas, harganya murah lagi. Udah mantap lah.
Mantap ya. Udah berapa tahun nih Pak? Saya ngirimin ke Bapak. Kurang lebih setahun lebih lah, setahun setengah ya. Setahun setengah lah. Gimana barangnya, original gak atau berkualitas? Mantap, original. Pelanggan juga puas. Mereknya unggul lah, ternama Aspira. Nah, gimana nih testimoni nih? Setahun lebih ketika dikirimin nih, lebih banyak ke pelanggannya yang datang atau gimana? Alhamdulillah lebih banyak sih, malah pelanggan juga mengirimnya nanyain terus Aspira, barangnya berkualitas murah lagi. Ya paling segitu aja nih yang kalian didapat dari Pak Deris. Dia tuh yang pertama mendapatkan brand ya. Jadi ketika barang punya brand, barang juga lebih mudah terjual seperti brand Aspira ya. Dan kalau yang didapat juga karena harganya murah ya, jadi pelanggan juga banyak yang datang ya Pak ya. Jadi emang value-nya besar banget diberikan dari Riyad Berkajaya karena yang spare part-nya murah, berkualitas, original dan terpercaya yang pastinya ya. Paling segitu aja sama Pak Deris. Terima kasih ya sama Pak Deris. Semoga usahanya lancar dan kerjasamanya juga lancar. Paling segitu aja dari Riyad. Dari success story yang diberikan oleh Riyad. Hanya untuk satu bengkel dulu aja karena emang bengkelnya lumayan jauh untuk dituju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya untuk bergerak di bisnis ini dan bersemangat karena yang pertama itu membantu orang tua, dan alhamdulillah saya juga ikut berjualan juga dan bisa memajukan pengrajin-pengrajin lokal. Untuk dimulainya bisnis ini, awal mulanya itu tahun 2019, tepatnya bulan Mei. Untuk yang terlibat di bisnis ini, yang pertama itu ya ayah saya. Kedua saya juga ikut bekerja sama untuk berjualan, dan yang ketiga karyawan dan pengrajin lainnya. Untuk segmentasi pasar, yang pertama itu ke catering, wedding, dan ke toko-toko kerajinan lainnya ya seperti Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya. Untuk omset per bulan rata-rata 25 sampai 75 juta. Yang pertama kendalanya mungkin saya kurang memahami pemasaran di media sosial. Yang kedua cara mengolahnya di digital marketingnya kayak gimana. Dan mudah-mudahan kedepannya saya tahu dan bisa dapat pengalaman juga untuk di medsos, karena saya juga berjualan di media sosial dari Instagram sama di Tokopedia. Untuk nama Instagramnya ada kerajinanbambu.co atau Sultan Bambu Club, dan berkah basic. Untuk Tokopedianya ada kerajinanbambu.co. Untuk harapan kedepannya saya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, bisa menyebar luas lagi pemasarannya, bisa makin besar lagi dan berkembang lagi, dan bisa memajukan pengrajin lokal. Oke, harapan saya adanya program SPW ini mudah-mudahan menjadi jembatan bagi saya lebih sukses lagi dan bisa berkembang lagi di dunia kerajinan ini, dan juga bisa memajukan pengrajin lokal. Dan harapan saya juga buat SPW SMKN Raja Pola dan SPW SMKN yang lainnya lebih bersemangat lagi, lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan bisa berkembang di bidang wirausahanya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Salam SMK hebat, SPW luar biasa, Jabar Mualeleh.